Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebuah pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran yang berada di Jalan Asra, Kecamatan Poto Tengah, Kota Padang pada Rabu dini hari. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk ini membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api pun berhasil dipadamkan setelah 40 menit kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu ruangan dalam bangunan pondok pesantren yang kemudian menjalar ke ruangan lain. Ada sekitar 40 unit, untuk jumlah armada akan dikerahkan 6 unit dengan personil kurang 40 orang. Sementara kerugian ditaksir sekitar 305. Ini kawasan padat penduduk atau gimana, Pak? Ya, benar kawasan padat penduduk, tapi dekat dengan api jalan. Selain pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran, satu beca motor yang berada di dalam pondok pesantren itu juga ikut terbakar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Api berkobar hebat dari pemukiman warga di Jalan Tambora 3, Gang 2, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Mirisnya akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kesulitan menjinakkan api. Besarnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat dan melahap kurang lebih 5 rumah warga. Salah seorang warga di lokasi kejadian menyebut api secara tiba-tiba berkobar saat para warga tengah tertidur lelap. Sekitar jam 1:30-an lah. Tiba-tiba kan rame gitu, ya saya terus bangun. Keluar ada apa? Ada kebakaran jatuhnya di belakang sini. Rumah Bapak ya? Iya. Ini yang terbakar apa Pak? Rumah atau apa? Rumah. Rumah ya? Iya. Ada berapa banyak Pak kira-kira Pak? Ya kurang lebih kalau 5 kayaknya ada. Api berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan aparat kepolisian sektor Tambora. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, gangster di Kabupaten Tuban, Jawa Timur meresahkan warga dengan konvoi sambil membawa sejumlah senjata tajam untuk menyerang para pemuda yang nongkrong di warung kopi. Aksi gangster terekam kamera CCTV dan video amatir warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Puluhan pemuda melakukan aksi konvoi keliling kota dan mencari mangsa pada tengah malam hingga dini hari. Dilihatnya terdapat kedai kopi di Desa Sumanding, Kecamatan Sumanding, Kabupaten Tuban, yang dimasuki secara brutal dan mengobrak-abrik warkop dan menyerang pengunjung warkop. Pengunjung warung kopi pun ketakutan dan langsung dihajar secara brutal dan memukul korban dengan gelas. Selain menghajar pengunjung warung kopi, anggota gangster itu juga membawa senjata tajam seperti celurit dan pedang samurai yang juga merusak warung dan merampas 2 handphone milik pengunjung warung kopi. Ini Pak, terus tiba-tiba kok sana lempar-lempar sambil ngacungin senjata, celurit sama samurai. Terus teman-teman sempat bilang ampun, tapi sana masih melempar. Langsung yang 5 masuk, yang 2 tertinggal di luar. Itu dipukulin pakai gelas sama pakai kayu kalau nggak salah Pak. Ada samurai juga, ada celurit. Untungnya kok cuma kepalanya yang luka, yang lain aman Pak. Itu berapa orang Mas yang nyerangnya? Sekitar 80-100. Pihak kepolisian dari Polsek Semanding juga sempat melakukan pengejaran. Namun para anggota gangster berhasil lolos. Sehingga anggota kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelaku gangster. Ke lokasi ya, sudah melakukan pengerusakan, selanjutnya pelaku melarikan diri ke arah utara. Itu berapa orang itu kan Pelakunya ya perkiraan lebih dari 30 orang. Dalam kejadian, ada 1 orang yang mengalami luka-luka di kepala karena dilempar gelas, serta 2 buah handphone raib dirampas para gangster. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan dipalak preman Pantai Padang hingga Rp300.000. Pelaku pemalakan berhasil ditangkap tim Klewang.
Tukang palak banyak nih di Padang nih. Apa? Berkali-kali. Dalam video viral yang direkam oleh salah seorang pengunjung lokasi wisata Pantai Padang, Sumatera Barat, tampak pelaku memaksa korban untuk memberikan uang kepada pelaku pemalak sebesar 30 hingga 200 ribu rupiah dengan modus uang kebersihan. Tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penangkapan di rumah tersangka yang berinisial IV di daerah Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku pun ditangkap tanpa perlawanan. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 tempat wisata Pantai Padang dengan meminta uang Rp30.000 hingga Rp300.000 kepada wisatawan dari luar kota. Kami dari jajaran tim kelewang Polresta Padang gabungan dibantu dengan tim Raja Wali, akhirnya kami bisa mengamankan pelaku pemerasan, modus parkir, modus uang ronda, dan modus lainnya yang mana untuk pelaku sudah mengakui perbuatannya, meminta kepada korbannya berkisar dari 35.000, ada 300.000, ada jaminan handphone. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga mengungsi dan tidur di tenda kebun pasca letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Pengungsi mengaku membutuhkan makanan, masker, dan air bersih. Gunung api Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulenggita, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus mengeluarkan asap vulkanis setinggi 1.000 hingga 1.500 meter dari atas puncak. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih dengan intensitas tebal di atas puncak kawah. Berdasarkan hasil pemantauan seismograf, masih terdapat gempa vulkanik dan gempa hembusan di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Saat ini warga merasa lebih aman mengungsi dan membangun tenda di kebun karena jauh dari gunung. Mulai hari Senin kami mengungsi, kami tiba-tiba dengar gemuruh, jadi kami banjir juga masuk kampung, jadi kami tiba-tiba kami lari semua, kelengkabut pakaian di badan, ya datang sini tidur pakai bentang terpal, embun dingin, anak-anak semua sudah kena batuk pilek. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah? Belum. Jumlah warga yang mengungsi 200 jiwa terdiri dari anak-anak dan orang tua. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan makanan, masker, dan air bersih. Hingga saat ini Gunung Api Lewotobi laki-laki berstatus siaga. Pemerintah mengimbau agar warga tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat kawah Gunung Lewotobi laki-laki, serta memakai masker dan tidak panik berlebihan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melapor. Dan pemirsa, untuk keselamatan Bandara Franseda Maumere ditutup sementara akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Otoritas bandara mengambil kebijakan untuk menutup sementara waktu Bandara Franseda di Maumere. Penutupan dilakukan sejak Selasa kemarin. Kebijakan ini diambil karena Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, terus mengeluarkan abu vulkanik yang dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Abu vulkanik yang terus turun bisa masuk ke dalam mesin dan menyebabkan kerusakan pesawat. Bandara ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan dan akan dibuka jika kondisi sudah membaik. Dari kemarin hingga saat ini ketinggian debu 9.000 feet, Pak. Dan saat ini semakin menguat, intensitasnya kategori menguat. Seperti untuk penerbangan, Bapak. Iya. Jadi dampak untuk penerbangan itu sangat berbahaya buat penerbangan ketika melintasi area debu, penyebaran debu ini akan berbahaya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Joni Nura di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Flores Timur. Selamat siang, Bung Joni. Apakah Bandara Franseda Maumere ini masih ditutup? Selamat siang, Arista. Dapat
saya laporkan bahwa Bandara Franseda Maumere sampai saat ini masih tutup akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Alisa. Ya, Joni, bisa Anda jelaskan kenapa di sana ini ada Gunung Lewotobi laki-laki dan kemudian ada Gunung Lewotobi perempuan begitu? Baik, ini dapat saya jelaskan bahwa di Flores Timur terdapat 2 gunung, berarti yaitu Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Yang saat ini sedang melakukan erupsi adalah Gunung Lewotobi laki-laki. Kedua gunung ini saling berdempetan yang berada di Kecamatan Bulangita, Kabupaten Flores Timur. Gede. Iya, dari Anda melaporkan ini ke pusat letusan di Gunung Lewotobi laki-laki ini berapa jaraknya, Joni? Baik, Gede. Ya, dari saya lakukan di Bandara Franseda, apabila ke lokasi letusan Gunung Lewotobi laki-laki berjarak sekitar 60 km, Gede. Bung Joni, Anda sempat menyampaikan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki ini seringkali erupsi. Setiap erupsi, apakah penutupan Bandara Franseda ini diberlakukan dan kira-kira biasanya sekali masa erupsi ini berapa lama biasanya, Bung Joni? Baik, Arisa, baru kali ini Bandara Franseda Maumere terdampak akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki, Arisa. Ya, Joni, ini hingga saat ini seperti apa kondisi warga yang ada di sekitar Gunung Lewotobi dan dampaknya seperti apa? Baik, Gede, dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki lebih banyak memilih untuk mengungsi ke kantor camat Bulangita untuk menyelamatkan diri. Dan warga sangat membutuhkan bantuan makanan. Apabila anak-anak mereka sangat membutuhkan susu dan membutuhkan air bersih, Gede. Bung Joni, tadi Anda sempat sampaikan bahwa jarak dari Gunung Lewotobi dan bandara ini sekitar 60 km. Lantas untuk warga yang ada di sekitar bandara, apakah ikut turut terdampak dari abu vulkaniknya? Baik, Alisa, dapat saya laporkan kemarin siang Kabupaten Sika juga terkena dampak dari abu vulkanik. Hingga saat ini abu pun masih turun tapi tidak sebanyak kemarin, Alisa. Ya, Joni, terakhir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk membantu para pengungsi akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki ini? Baik, Gede, pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini sudah membangun sejumlah tenda dan mengirim sejumlah bantuan kepada para korban letusan Gunung Lewotobi dan mereka mengirim obat-obatan dan makanan, Gede. Ya, baik. Terima kasih Joni melaporkan langsung dari Bandara Franseda. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat kembali memanggil calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka siang ini. Gibran akan dimintai keterangan terkait bagi-bagi susu di area Car Free Day Jakarta beberapa waktu yang lalu. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat memanggil putra sulung Presiden Joko Widodo juga sebagai calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran akan dimintai klarifikasi terkait bagi-bagi susu di arena Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta 3 Desember lalu. Namun Gibran tidak datang pada panggilan Bawaslu Selasa 2 Januari kemarin. Bawaslu Jakarta Pusat memanggil ulang Gibran pada Rabu 3 Januari 2024 dan surat panggilan sudah dikirim ke kantor tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Bawaslu Jakarta Pusat telah melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif setelah Bawaslu menyampaikan adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya, lalu ditemukan fakta baru. Sebelumnya, tanggal 28 Desember 2023, Bawaslu Jakarta Pusat juga telah memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi terkait bagi-bagi susu. Namun pemanggilan dibatalkan. Lalu setelah dilakukan rapat pleno pada hari Jumat lalu, diputuskan Gibran kembali dipanggil karena ditemukan fakta dan data baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran memastikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Pemanggilan Gibran terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu gratis saat kegiatan Car Free Day.
Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran memastikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan memenuhi panggilan Bawaslu di Jakarta Pusat pada Rabu siang. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Habibur Rahman, Gibran akan hadir untuk mengklarifikasi terkait kegiatan membagi susu di area Car Free Day Jakarta. Pihaknya juga sudah menerima surat pemanggilan ulang dari Bawaslu yang diterima Sekretariat Slipi Jakarta Barat pada Selasa sore. Sebetulnya ini nggak sampai 1 kali 24 jam. Tidak memenuhi unsur kelayakan panggilan. Tetapi kami berkoordinasi dengan Mas Gibran, ya. Sampai saat ini beliau berkeras untuk hadir besok. Sebelumnya, Gibran membagikan susu ke sejumlah anak-anak dan masyarakat yang berolahraga di kawasan Car Free Day sepanjang Jalan Tamrin sampai Bundaran HI pada 3 Desember 2023. Kawasan CFD merupakan daerah yang tidak boleh menjadi lokasi kampanye sebagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan. Ketentuan itu mengatur kawasan CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara, serta ajakan yang bersifat menghasut. Dari Jakarta, Indah Setiabudi, Jeremy Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahman di Sekretariat Bawaslu Jakarta Pusat. Selamat siang, Rian. Apakah benar-benar Gibran ini akan datang siang hari ini ke Bawaslu? Apakah Anda mendapatkan info kepastiannya? Baik Gede dan juga Arlista, hingga saat ini kami masih menunggu terkait kedatangan Gibran Rakabuming Raka yang juga calon wakil presiden nomor urut 2. Gibran kendatinya dipanggil pada Selasa kemarin berhalangan hadir lantaran tidak mendapatkan surat pemanggilan ataupun tidak memiliki kelayakan panggilan. Gibran sendiri diperkirakan akan tiba pada pukul 1 siang ataupun Rabu siang ini untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu ataupun kampanye, yakni bagi-bagi susu pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun HBKB. Berdasarkan Pergub ataupun Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016, bahwasannya kegiatan Car Free Day tidak adanya kegiatan kampanye ataupun politik saat HBKB berlangsung. Apabila Gibran tidak hadir pada hari ini, Bawaslu Jakarta Pusat juga akan melakukan konferensi pers ataupun pengumuman hasil kajian yang dilakukan Bawaslu terhadap Cawapres nomor urut 2 tersebut. Sekian, Gede, Arlista. Baik, terima kasih banyak Rian atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, tidak hanya bagi-bagi susu di Car Free Day, Gibran Rakabuming Raka ini melakukan banyak kontroversi lainnya semenjak menjadi Cawapres termuda. Sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 selalu menjadi sorotan dalam gerak-geriknya. Seperti saat debat perdana Capres yang diadakan Komisi Pemilihan Umum KPU, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bereaksi dengan meminta para pendukung bersorak mendukung Prabowo. Kondisi tersebut terjadi saat Capres Prabowo diminta tanggapannya mengenai keputusan batas umur Capres dan Cawapres oleh MK. Selanjutnya, pada saat kampanye belusukan, Gibran Rakabuming Raka sempat keliru menyebutkan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah anak stunting. Padahal asam sulfat merupakan zat kimia berbahaya, salah satunya penggunaannya untuk aki mobil. Yang dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Tidak kalah heboh adalah saat Gibran melakukan bagi-bagi susu di area Car Free Day. Tindakan Gibran itu lantas mematik polemik di publik. Pasalnya, area CFD terlarang untuk aktivitas politik. Gibran tetap dianggap kampanye meski tidak membawa alat peraga. Adapun larangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Tim Liputan iNews melaporkan. Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan membahas isu-isu krusial saat debat Capres kedua 7 Januari mendatang. Isu-isu ini termasuk kebutuhan dasar alutsista hingga kondisi pekerja migran Indonesia. Jelang debat kedua calon presiden 2024,
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan membawa isu-isu krusial terkait alutsista hingga pekerja migran Indonesia. Hal itu dikatakan Ganjar saat mengunjungi pabrik mainan plastik di Kendal, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut Ganjar, kebutuhan dasar alutsista dari 3 matra, yakni darat, laut, dan udara, harus dipersiapkan secara matang untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Ganjar juga meyakini bahwa Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri alutsista. Bagi masyarakat Indonesia, Pak, terkait dengan pertahanan dan keamanan? Oh, banyak sekali kalau kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi kan lebih produksinya juga ada di dalam negeri, salah satu contoh. Tapi dari sisi polusi yang lain memang ada yang kepentingan. Selain alutsista, Ganjar Pranowo juga akan membawa isu penting lain terkait pekerja migran Indonesia, perbatasan negara, dan organisasi internasional. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencana akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencananya akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berziarah ke makam Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta. Menurut Mahfud, Bung Hatta merupakan tokoh besar Indonesia. Mahfud MD tiba di pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mahfud disambut oleh 3 putri Bung Hatta, yaitu Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Kedatangan Mahfud ke makam ini menjadi pesan ke publik jika bangsa Indonesia pernah punya tokoh besar yang tidak bisa hilang dari sejarah lahirnya Indonesia. 3 capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di iNews. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata ini dan Ekonomi Kreatif bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun gedung Sentra Kreatif Indonesia di kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sentra Kreatif Indonesia akan menjadi ikon pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Menparekraf Sandiaga Uno didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansyar Ahmad meninjau lokasi pembangunan Sentra Kreatif Indonesia di kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Gedung hasil kolaborasi Menparekraf dengan Pemprov Kepri ini akan menjadi tempat unit pelaksana teknis yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Karena ada 17 subsektor ekonomi kreatif, ini akan kita kolaborasikan dengan dunia usaha, dengan industri, karena mulai musik, film, animasi, arsitektur, aplikasi, permainan game ya. Games, televisi, radio, kuliner, kriya, fashion, desain, visual, ini semua nanti akan tercakup 17 subsektornya di sini. Tentu itu akan menambah kekayaan cek wisata yang kita miliki selama ini. Apalagi kawasan ini dibangun di pusat kawasan Gurindam 12 ini dan kita hanya tinggal nanti kolaborasi. Dalam kesempatan lain, Menparekraf dan Gubernur Kepri menghadiri kemeriahan penyambutan Tahun Baru 2024 di kawasan wisata Lagoy, Bintan, Kepulauan Riau. Pergantian tahun diwarnai dengan semaraknya pesta kembang api. Sandiaga berharap di tahun 2024 sektor parekraf dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dari Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ini sudah mendekati jam makan siang nih. Kalau misalkan makan siang kita gede nanti, kalau sate gimana? Setuju Betul, gak? boleh juga nih. Karena ini konon kabarnya informasi ini berasalkan dari narasumber yang terpercaya. Waduh. Ada tim kita nih yang udah ngicipin langsung. Sudah ngicip Enak langsung banget. ya tim kita ya. Langsung. Sate apa itu Gede? Nah ini ya, ini ada pecinta sate ini khusus harus mencoba sate yang satu ini di Kota Salatiga, Jawa Tengah, pemirsa. Menyajikan sate ayam dan sapi yang legendaris katanya. Katanya, ya kata kan? tim kami pemirsa, sate Kasuruh tersebut ini diburu pecinta kuliner karena menyajikan sate yang empuk dengan bumbu kacang khas yang beraroma rempahan. Berangkat. Kita langsung lihat. Cus. Warung Sate Suruh Bu Harkim yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga, Jawa Tengah merupakan salah satu kuliner yang diburu masyarakat. Terlebih saat libur panjang Natal dan Tahun Baru, warung legendaris yang telah berdiri sejak 1980 tersebut tidak pernah sepi pengunjung. Kelezatan sate sapi dan ayam yang empuk dan gurih disajikan dengan bumbu kacang kaya rempah menjadi alasan sate khas Suruh digemari banyak orang. Tak hanya warga sekitar, para pecinta kuliner yang datang juga banyak berasal dari Jakarta. Wah, ini melonjak. Pokoknya kalau liburan panjang tuh rame. Rame terus ini. Dari luar kota, Jakarta, Jogja. Khas aja gitu loh Mas, bumbunya tuh beda dari yang lain. Kalau bumbunya mungkin ya sambelnya yang bikin beda tuh rasanya. Dari udah terkenal kan di Salatiga. Sering. Sebulan bisa 3-4 kali. Selama libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemilik warung mampu menjual hingga 10.000 tusuk per hari. Untuk satu porsi berisi 10 tusuk sate dijual seharga Rp35.000. Bagi Anda yang penasaran ingin mencoba sate Suruh ini, bisa mendatangi langsung ke lokasi dengan jam buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.